sholawat, dan juga kita berupaya untuk terus mempelajari sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan melakukan kedua hal tersebut kita bisa berharap mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kajian dulu ya. Kajian kalau memang masih ada yang belum dipaham dari kajian sebelumnya, nanti boleh di sesi tanya jawab ya. Pagi hari ini kita akan membahas topik yang juga dibahas berkaitan dengan fikih muamalah setelah membahas tentang bab al-hajru, yaitu bab tentang pembatasan pembatasan pengelolaan harta ya kepada seseorang. Nah, sekarang kita masuk tentang gosok atau al-gosok. Jadi gosok ini secara sederhana artinya mengambil harta orang lain secara paksa ya. Materi ini mungkin kita akan bagi menjadi 2 atau 3 kali ya, 3 kali pertemuan. Nanti saya akan coba presentasi dulu mungkin sekitar 20 menit ya, 20 menit. Kemudian setelah itu kita sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin tidak dihabiskan karena materinya juga cukup panjang. Nanti berapa ya? Sampai 20 menit setelah itu kita. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak kepemilikan seseorang. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan tentang hukum asal dari harta, kehormatan, dan darah seorang kaum muslim itu hukum asalnya haram. Sehingga tidak boleh harta itu diambil, atau darah itu ditumpahkan, atau kehormatan seseorang itu kita langgar tanpa kemudian ada sebab yang syar'i. Ya, jadi memang ada sebab syar'i sehingga harta itu boleh diambil. Misalnya karena ada kewajiban zakat, maka boleh harta itu diambil. Atau darah seseorang boleh ditumpahkan kalau ada sesuatu yang syar'i. Misalnya ketika seseorang itu membunuh orang lain ya secara sengaja, maka dia juga dibalas dengan cara diqisas, ya, pembalasan dengan pembunuhan yang serupa. Nah itu kalau ada sebab yang syar'i. Nah, tapi kalau tidak ada sebab yang syar'i, maka hukum asalnya harta, darah, dan kehormatan kaum muslim itu tidak boleh diambil, dirusak atau dilanggar. Nah, bukan cuma harta seorang muslim, bahkan harta non muslim pun itu dilindungi oleh syariat. Ya, karena prinsipnya al-masumul malik. Jadi harta itu sesuatu yang harus dijaga. Tidak boleh diambil, tidak boleh digunakan atau dikuasai tanpa hak. Itu hukum asalnya di dalam Islam. Oleh karena itu, ya, di dalam Islam selain diharamkan yang namanya sikot atau sarokah, pencurian, Islam juga mengharamkan yang namanya gosok. Gosok itu artinya mengambil atau menguasai harta orang lain secara terang-terangan tanpa izin pemiliknya. Yang berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka gosok pada umumnya dilakukan secara terbuka. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia memiliki kekuasaan. Kemudian dia menggunakan paksaan atau gosok. Ya, di sebagian pergaulan. Nah, sekarang kita masuk tentang apa yang dimaksud dengan gosok. Jadi kata al-ghasbu itu berasal dari kata gosok ya. Jadi dia merebut atau dia nanti asal kata itu berkisar tentang kata merebut atau mengambil paksa kekuasaan dengan kekerasan. Ya. Sehingga gosok itu artinya mengambil sesuatu secara tidak adil dengan paksa. Di dalam kitab Lisanul Arab, gosok itu adalah mengambil sesuatu dengan paksa secara tidak adil. Ya, itu yang disebut dengan gosok. Para ulama itu membuat beberapa definisi tentang apa yang disebut dengan gosok. Jadi
kalau di dalam bahasa Hanafi, gosok itu diartikan adalah tindakan mencabut hak pemilik pribadi ya seseorang dengan melakukan pelanggaran tanpa hak. Ya, sehingga gosok itu adalah menghilangkan kekuasaan pemilik atas hartanya secara melampaui batas tanpa hak. Nah, kemudian salah seorang ulama di dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Nawawi, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, bahwa gosip itu adalah tindakan merebut hak orang lain secara tidak sah. Artinya dia menguasai hak orang lain tanpa ada hak. Kemudian dalam mazhab Hambali, ya, Imam Ibnu Qudamah dan dalam kitab Al-Mughni mendefinisikan gosip itu adalah tindakan merebut harta milik orang lain secara tidak adil. Nah, jadi prinsipnya itu sama semua, ya. Kesimpulannya dari berbagai definisi tadi bahwa gosip itu adalah tindakan merebut harta milik orang lain dengan paksa dan tanpa ada hak. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu apa perbedaannya antara gosip merebut harta orang secara paksa dengan sarikoh atau pencurian? Nah, apa bedanya ya? Pertama, antara gosip dengan sarikoh itu ada kesamaannya. Jadi kesamaannya yang pertama, keduanya mengambil harta orang lain tanpa ada hak. Baik diambil dengan cara gosip atau diambil dengan cara sarikoh. Jadi keduanya mengambil harta orang lain tanpa ada hak. Kemudian keduanya mencakup tindakan yang tidak adil dan melanggar hukum. Nah, baru yang ketiga, baik gosip maupun sarikoh sama-sama wajib mengembalikan barang, atau kalau tidak ganti rugi jika barangnya rusak atau hilang. Dan keduanya termasuk dosa besar, ya, dan bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi harta atau hifzul mal. Jadi kesamaan antara gosip dengan sarikoh, antara mengambil harta secara paksa dengan pencurian. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya itu, kalau dikatakan gosip, maka dia menguasai harta orang lain secara paksa yang dilakukan secara terang-terangan. Sementara yang disebut dengan pencurian itu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan, ya, di al-hirs. Jadi orang yang diambil hartanya dia memang memiliki tempat penyimpanan yang itu tidak terbuka secara umum. Sehingga kalau dia sarikoh, maka itu diambil diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik. Jadi dari sisi cara saja, kalau gosip itu diambil secara terang-terangan, karena sarikoh itu diambil secara diam-diam. Nah, pembedaan ini nanti karena memang hukumannya juga akan beda, ya. Jadi kalau paling sering kita dengar di dalam Islam itu Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan dari keduanya. Nah, tapi kalau dia mengambilnya bukan di tempat yang disimpan, maka tidak disebut sebagai pencurian. Sehingga nanti hukumannya bukan dipotong tangan. Jadi nanti akan beda ketika orang mencuri kereta, dicuri kereta orang, meskipun keretanya itu mahal, tetapi kereta itu diparkir di tempat umum terbuka, ya, jadi sehingga orang bisa melihat, atau diparkir di teras yang semua orang melihat, lalu kemudian ada orang yang mengambilnya. Nah, itu bahasa Indonesianya disebut juga pencurian, ya, disebut juga pencurian. Beda kalau misalnya ada seseorang menyimpan emas, dia simpan di dalam tempat penyimpanan emasnya, lalu dia taruh di dalam kamar taruhnya ada di dalam lemari. Lalu ada orang yang secara diam-diam masuk ke rumahnya, dia curi emas yang disimpan oleh istrinya,
yang itu disimpan di dalam penyimpanan emas di dalam lemari. Maka kalau yang pertama dia mencuri kereta di tempat umum, hanya di tempat parkiran, di tempat parkir, maka itu disebut dengan gosok. Tapi kalau seseorang mencuri emas tadi yang kita simpan di dalam rumah juga di dalam kamar juga di dalam lemari lagi ya. Dalam lemari ada tempat penyimpanannya lagi, apakah tas ataukah berangkas atau apa, maka yang pencurian yang secara diam-diam tadi itu disebut dengan sarikoh. Nah, ini perbedaan istilah ya, karena nanti hukumannya berbeda. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, sama-sama kita sebut pencurian. Tapi secara detailnya di dalam fikih itu dibedakan. Dalilnya juga nanti beda ya. Nah, kemudian ini tadi disebutkan gosok itu tidak disyaratkan harus dari al-hirz, sementara kalau pencurian harus dari al-hirz untuk penerapan hukuman had ini hukuman. Nah, kemudian gosok itu pada umumnya diketahui oleh pemilik maupun orang umum, karena dia curinya di tempat umum atau tempat yang bisa dilihat orang. Sementara kalau sarikoh itu dia mencurinya secara diam-diam dan orang tidak mengetahui. Jadi dia masuk ke dalam sebuah tempat penyimpanan. Nah, dalil yang dipakai kalau gosok itu surah Al-Baqarah ayat 188, sementara sarikoh itu surah Al-Maidah ayat 38. Nah, ini yang membedakan hukumannya ya, hukumannya. Kalau gosok ya, hukumannya itu dia ditakzir dan wajib mengembalikan atau ganti rugi ya, ganti rugi itu kalau dia gosok, yang membedakan. Sementara kalau pencurian ada namanya had, potong tangan ya, kalau terpenuhi. Nah, kalau tidak maka takzir. Nah, had itu artinya batas ya, batasan. Jadi dalam Islam tidak semua pencurian itu dipotong tangan ya. Jadi kalau potong tangan itu hanya berlaku pada barang yang dicuri dan nilainya lebih dari nisab lebih dari nisab. Nah, berapa nisabnya? Takaran minimalnya atau nilai minimalnya itu adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar itu kalau 1 dinar 4,25 gram ya. Jadi 1 dinar itu 4,25 gram, berarti 1/4-nya berarti 1/16 ya. 1/16. Kalau emas sekarang berapa Pak harganya? 3 jutaan ya. Nah, jadi berarti 3 jutaan lebih ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang mencuri nilainya 3 jutaan lebih, yang setara dengan 1/4 daripada 1 dinar tadi kan 4,25 gram emas. Berarti 1/4 dari 4,25 itu 1,16 itu 0, berapa ya, itulah nilainya. Jadi kalau misalnya dia mencuri sesuatu barang yang nilainya sudah lebih dari itu dan dicurinya di tempat yang tadi ya, di tempat yang penyimpanan yang dilindungi oleh pemiliknya, maka dia masuk ke dalam sarikoh. Nah, kalau lebih dari itu hukumannya adalah potong tangan. Nah, tapi kalau yang dicuri itu kurang dari nilai yang tadi, maka tidak dipotong tangan, tetapi nanti akan ada hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau qadhi. Itu kalau dia sarikoh. Tapi kalau gosok itu tidak ya, tetapi dia ditakzir saja ya, ditakzir saja dan kemudian wajib mengembalikan harta yang dia gosok. Jadi meskipun sama-sama antara gosok dengan sarikoh itu sama-sama wajib melakukan ganti rugi dan mengembalikan barang ya. Kemudian status dosanya sama-sama zolim dan haram dan masuk ke dalam dosa besar ya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa para fuqaha menjelaskan bahwa had pencurian hanya berlaku pada sarikoh yang memenuhi definisi syar'i ya. Sementara gosok itu tidak memenuhi unsur tersebut
syarat pengambilan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Maka kalau sarikoh itu dipotong tangan, sementara gosok hanyalah dilakukan takzir ya. Nanti rinciannya ada di belakang nanti. Seperti itu. Nah ini pendahuluan dulu ya untuk kita punya gambaran tentang apa bedanya antara pencurian dengan tindakan mengambil harta orang lain secara paksa. Nah, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa tidak ada hukuman potong tangan ya, amputasi di situ, potong tangan bagi perampas kekuasaan atau maksudnya perampas harta ya. Jadi tidak potong tangan bagi gosok. Ini kekuasaan mestinya gosok. Namun karena gosok itu termasuk zaliman terhadap milik orang lain, maka hakim atau qadhi berwenang melakukan takzir yang proporsional ya, serta mewajibkan pelaku mengembalikan barang atau mengganti keseluruhan yang ditinggalkan. Oke ya, tentang gosok. Nah, apa yang menjadi dalil? Pertama, dalilnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 ya. Jadi janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum kata Arabnya ya, bahasa Arabnya. Nanti mungkin dilengkapi ya. Saya bagikan ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Janganlah menyuruhkannya kepada para hakim agar kalian dapat makan sebagian harta orang lain dengan dosa padahal kalian mengetahuinya. Misalnya ada dua orang yang berselisih, janganlah dia sengaja membawa perkara itu untuk kemudian diperkarakan secara pidana kepada hakim, lalu kemudian dia melakukan suap ya kepada hakim agar kemudian perkaranya dimenangkan. Padahal dia tahu dia dalam keadaan yang mengetahui bahwa dia kondisinya salah, tapi dia tahu celah-celah hukum, ya, dia bayar pengacara, lalu kemudian dia bisa menang ya. Itu larangan dari Allah di surah Al-Baqarah ayat 180. Jadi gosok itu mencakup mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak adil. Nah, kemudian dari Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sebidang tanah seluas 1 jengkal pun secara tidak adil, ya, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari 7 lapis. Jadi seperti itu ya. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Kemudian hadis yang lain bahwa tangan orang yang mengambil suatu barang bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga dia mengembalikannya. Nah, jadi hadis ini landasan utama kewajiban mengembalikan barang yang digosok dan kewajiban mengganti kerusakannya. Ya. Nah, sekarang apa hukuman bagi orang yang melakukan gosok? Jadi hukumnya menurut ijma para ulama, konsensus para ulama, maka hal itu hukumnya dilarang atau haram ya. Diharam berdasarkan kesepakatan para ulama karena termasuk perbuatan zalim dan melanggar hak milik orang lain. Nah, sekarang apa tanggung jawab? Apa mah? Udah bisa? Hukuman dan tanggung jawab bagi pelaku. Meeting ID-nya apa? Meeting ID-nya. Istiqomah. Bedakan dulu antara hukuman yang Huruf kecil semua, istiqomah. Yang sifatnya bukan itu maksudnya. Meeting ID or personal link name ini sudah tahu putu ya. Pidananya itu disilakan dengan ukubah. Ukubah itu adalah sanksi. Ya, sanksi yang nanti bisa macam-macam ya. Termasuklah nanti misalnya dipotong tangan, di penjara dan seterusnya. Ya, itu masuk ke dalam ukubah. Ada juga yang nanti berupa tanggung jawab perdata berbentuk doman atau jaminan. Jadi misalnya dia wajib mengganti barang yang serupa dan belum apa-apa aja mana disalah ya, ambil atau
Yang pertama, kewajiban mengembalikan barang yang digosok. Ya, kembalikan. Jadi kaidah asalnya barang yang dirampas itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi wajib mengembalikan barang yang digosok kepada pemiliknya. Hadisnya berdasarkan hadis tadi ya. Jadi hadis tentang bahwa tangan itu yang mengambil barang yang digosok itu bertanggung jawab atas apa yang telah diambilnya sampai dia kemudian mengembalikannya. Jadi ketika orang melakukan gosok, maka kewajiban pertama itu adalah dia harus mengembalikan barang yang sudah digosoknya, jadi diambilnya secara terang-terangan kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau barangnya itu rusak? Ya, barangnya rusak. Nah, kalau barangnya rusak itu wajib mengganti kerugiannya. Nah, jadi kalau kita belajar fikih, barang itu ini sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Ada barang yang sifatnya misli dan ada barang yang sifatnya kimi. Ya. Jadi kalau barang yang sifatnya misli itu barang yang kemudian ada serupanya di pasaran. Jadi kalau beras, jadi barang yang misli itu pada umumnya itu barang-barang yang bisa ditimbang, ditangkap dan dihitung. Jadi disebut dengan barang misli. Itu barang yang memiliki padanan atau keserupaan yang sama di pasaran. Itu disebut dengan barang misli. Contohnya kan misalnya beras. Beras itu insya Allah kita temukan padanannya. Tapi dengan jenis yang sama ya, itu ada aja. Atau gula, ya gula. Jadi beras ini kan biasa dijual dengan cara ditimbang atau dipolong. Sebagian daerah itu menjual beras, kayak di Medan itu mungkin kiloan ya. Jadi beras berapa kilo gitu ya. Tapi beberapa daerah lain itu menjual dengan cara volume. Misalnya beli beras 10 liter gitu ya. Nah, nanti tergantung daerahnya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, oke, itu yang barang yang kemudian ada padanannya itu di pasaran itu disebut dengan barang misli. Artinya dia kalaupun dia merusak barang yang sifatnya misli, berarti dia tinggal cari lagi barang yang serupa yang memang bisa kita cari padanannya di pasaran. Kemudian ada juga barang yang sifatnya kimi. Kimi ini bahasa Arab kalau kima artinya nilai. Ya, jadi yang barang yang bisa dicari nilai yang serupa. Nah, kalau barang yang kimi ini adalah barang yang tidak mempunyai padanan identik. Nah, contohnya misalnya lukisan tertentu ya. Itu sulit mencari barang yang sama atau barang-barang antik atau hewan tertentu. Maka cara menggantinya itu kalau misalnya barangnya rusak, kalau barangnya misli ya tinggal dicari aja serupanya ya. Tapi kalau barangnya kimi maka diganti dengan nilai harganya ya menurut mayoritas para ulama. Kenapa? Karena kalau mau dia ganti dengan barang serupa tidak akan ketemu. Maka dinilai saja berapa nilainya, diganti ya. Nah, nanti penentuan berapa nilainya itu nanti bisa diputuskan menurut hakim ya, karena gosok ini nanti yang akan melalui proses pengadilan dalam Islam ya, dan kemudian qadhi atau hakim yang kemudian memutuskan tentang perbuatan gosoknya itu dan nanti akan diputuskan bagaimana dia menjalani hukumannya. Nah, ini gosok ya. Mungkin sampai di sini diskusi dulu ya, udah 20 menit lebih. Ini presentasinya masih cukup panjang ya Bapak Ibu. Nanti kita bagi-bagi aja nanti supaya seperti saran dari Pak Pakar jangan dibahas dulu sampai habis supaya banyak waktu untuk kemudian berdiskusi. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh materi yang sebelumnya juga ya. Jadi kalau materi yang sebelumnya ada yang belum dipahami, nah nanti kita bisa diskusi di sini. Termasuk materi-materi fikih muamalah sebelumnya juga boleh. Siap, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, nanti saya jadikan PR, nanti akan dijawab di pertemuan berikutnya. Siap, Ustaz.
Oke, Baik, baik. Bapak, silakan. Silahkan Bapak Ibu. Saya melalui Pak Pakar aja ya. Pak Pakar yang Baik, Pak. jadi moderatornya. Baik, Pak Ustaz. Silakan Pak Pakar. Ya. Syukur, Pak Ustaz. Baik, Bapak, silakan yang mau bertanya tentang gosop ataupun tentang yang minggu lalu pun boleh ya. Silakan. Tentang seputaran fikih muamalah dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Syafri ya Pak Syafri. Silakan Pak Syafri. Apa bedanya antara gosip dengan merampok atau membegal Ustaz? Oh gitu ya, ya. Oke, baik. Jadi nanti ketika mengambil harta orang lain itu memang ada banyak sekali Pak ya. Ada banyak sekali istilah di dalam fikih. Sebenarnya saya ada buatkan juga daftarnya juga. Ada berbentuk syarikoh, ada berbentuk pencurian, ada berbentuk gosop seperti ini, ada juga disebut dengan hirabah. Hirabah itu seperti yang Pak Sabri tadi itu membegal ya. Jadi kalau sebenarnya sama semua dari sisi mengambil harta orang lain, dari sisi mengambil. Nah bedanya apa? Kalau kemudian hirabah itu atau membegal itu pengambilan yang kemudian dilakukan ditambah dengan menakut-nakuti kepada pemilik barang ya, lalu kemudian menimbulkan ketakutan. Nah itu disebut dengan hirabah atau pembegalan. Nah untuk yang seperti ini itu hukumannya jauh lebih berat. Nah, jadi kalau misalnya pencurian saja ya, kalau pencurian saja maka dilihat apa yang dicuri, dalam arti nilai yang dicuri ya. Jadi kalau misalnya sampai dengan nisabnya pencurian tadi kita sudah hitung ya. Jadi kalau pencurian yang terkena hukum terkena hukuman potong tangan itu kalau pencurian yang nilainya sampai dengan nisab pencurian. Nisab pencurian itu 1/4 dinar. Jadi kalau 1 dinar 4,25 gram emas, maka batas minimal yang dia curi yang bisa terkena hukuman potong tangan itu berarti 1/4 dari nilai 4,25 gram emas. Ya. Berarti 1,1/16 gram. Ya, 1 gram ditambah 1/16 gram emas. Nah, itulah nilai pencurian yang dia curi baru terkena potong tangan. Kalau kurang dari itu maka tidak terkena hukuman potong tangan. Nah, itu kalau pencurian. Dan pencurian itu tadi sudah dibahas, syarikoh itu yang disebut dengan pencurian yang terkena hukuman potong tangan itu adalah dia harus mengambil harta secara diam-diam dan itu harta disimpan di tempat tersembunyi. Ya, tempat yang dilindungi oleh si pemilik. Nah, tapi kalau dia mengambil secara paksa dan itu kemudian dilakukan di tempat yang terbuka, maka itu disebut dengan gosop. Nah, tapi kalau kemudian pengambilannya itu dilakukan secara paksa dan disertai dengan melukai pemilik, ya, dirampas secara kekerasan, nah itu masuk ke dalam pembegalan atau kalau disebut hirabah. Kalau hirabah ini di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan oleh Allah, bahkan sampai kalau memang pembegalannya itu sangat sadis, maka hukuman balasannya itu bisa juga dengan cara dibunuh juga secara sadis, bahkan dipotong tangan secara bersilang, lalu kemudian bisa sampai kepada hukuman ya sangat berat juga, sama dengan ketika dia melakukan pembegalan. Jadi sampai kepada taraf di hukuman mati kalau pembegalan itu. Sementara kalau pencurian hanya sampai kepada taraf potong tangan saja. Nah gitu Pak yang membedakannya ya antara pembegalan dengan gosop ini. Jadi kalau gosop ini dia tidak sampai misalnya tidak sampai bawa parang, dia mau ancam ininya kan. Jadi dia kalau begal itu memang betul-betul mau menghabisi pemiliknya. Nah, seperti itu. Mau menghabisi pemiliknya lalu kemudian dia rampas hartanya. Kalau gosop ini ya dia tidak bermaksud menghabisi pemilik, dia cuma mau rampas saja hartanya. Nah gitu Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Deswandi.
Itu kategori apa itu Ustaz ya? Kalau yang apa namanya? Aduh, yang rame-rame itu, lupa pula saya namanya itu. Penjarahan. Penjarahan Ustaz. Ya, ya penjarahan ya. Oke. Ya. Kalau penjarahan nanti masuk ke dalam gosop, Pak. Gosok ya. Ya, jadi kalau kayak peristiwa waktu reformasi itu ya kan, Ya. bagi masyarakat umum lah ya, ketika terjadi bencana alam atau terjadi apa, dia kemudian mengambil harta orang ya kan di tempat umum, maka itu masuk ke dalam gosop. Tapi kalau kemudian dia diambil itu, dia masuk ke dalam rumah orang. Jadi kalau misalnya ada toko ya, tokonya itu terbuka. Lalu kemudian karena sedang rusuh ya diambil TV, diambil kulkas, macam-macam gitu kan. Dan itu terlihat oleh semua orang. Maka apa yang dilakukan itu masuk ke dalam gosop. Gosok. Ya. Terbuka, Tapi kalau terang-terangan. kemudian dia masuk lagi ke dalam, dia masuk ke kamarnya pemilik, lalu di kamar itu dia temukan ada emas ya kan apa sih. Nah itu masuk kepada sarikoh ya. Karena tempat dia mencurinya itu sudah di tempat yang terlindungi. Gitu ya. Jadi tempat yang memang dia dilindungi oleh si pemilik sehingga tidak terlihat oleh orang luar. Itu nanti masuk kepada sarikoh. Jadi nanti antara barang yang dicuri emas ya di situ dengan TV yang diambil di toko di bagian luar itu nanti beda hukumannya, Pak. Ya sama-sama harus dikembalikan. Tetapi nanti kalau yang mencuri yang masuk ke dalam rumah itu masuk ke dalam sarikoh, itu kalau dilihat kalau emas yang dia curi itu sudah lebih dari 1 gram, 16 tadi, maka itu dipotong tangan dalam Islam ya. Tapi kalau TV yang di luar meskipun secara nilai misalnya TV-nya 5 juta atau 10 juta, maka itu tidak sampai dipotong tangan. Tapi nanti akan ada namanya takzir. Nah, takzir itu nanti hukuman yang ditetapkan oleh hakim. Ya, bisa saja dengan cara di penjara atau di hukuman macam-macam ya. Nanti itu hakim yang akan menetapkan seperti apa takzirnya. Nah gitu, Pak Deswandi ya. Berarti kita tidak mengenal gayanya Robin Hood ya Ustaz ya? Oh tidak. Iya betul ya. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak dikenal gaya Robin Hood. Kalau melakukan Robin Hood itu pelakunya akan mendapatkan dosa ya. Dia melakukan dosa, bahkan dosa besar. Kalau terus-menerus dilakukan itu mendapatkan dosa besar. Tapi kalau bagi orang lain itu mendapatkan manfaat. Tapi kalau orang lain itu yang menerima, kalau dia tahu itu hasil pencurian, maka dia haram hukumnya menerima. Jadi haram hukumnya dia menerima, dia harus kembalikan. Kalau misalnya tidak sulit lagi untuk mengembalikan, katakanlah dia tahu, ini barang dibagi-bagikan oleh orang yang selama ini dia tahu bahwa dia itu pelaku kejahatan. Dan dia tahu betul bahwa ini dibeli dari harta yang haram. Nah sekarang lagi ramai ya kasus antara
tidak halal, maka keluarnya juga semuanya jadi tidak halal. Jadi ketika harta misalnya diterima bukan dengan jalan yang syar'i, maka tidak boleh, baik itu diinfakkan, mau dikonsumsi juga tidak boleh. Bahkan kalau dia pakai untuk sodako, yang didapat bukan pahala malah dosa. Nah, gitu. Jadi satu-satunya cara dia kembalikan harta itu. Nah, itu ya yang bisa dilakukan. Nah gitu Pak Deswandi ya. Begitu ya Pak Clear Des. ya Pak Deswandi ya. Oke, lanjut silakan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Renaldi. Tadi putus Ustaz. Oh iya ya Pak Ren. Ya Pak Deswandi. Ya silakan. Kalau tentang kasus ganti rugi lahan untuk kepentingan umum Ustaz. Ya. Jadi kasusnya gini Ustaz. Sudah setuju dan sudah pembayaran gitu. Tapi ada satu kan sering kita lihat Ustaz, jalan tiba-tiba nongol sendiri yang nggak mau diganti. Iya. Banyak itu ya Pak. Ya, dia mau di atas harga pasar. Iya. Nah, apakah itu boleh dipaksa Ustaz? Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, yang pertama kita lihat dulu dari sisi kepemilikannya ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan milkiyah fardiyah dan ada milkiyah ammah ya. Nah kalau misalnya milkiyah fardiyah itu setiap barang yang kemudian boleh dimiliki oleh individu, yang kemudian di dalamnya istilahnya tidak ada kepemilikan umum. Nah kalau misalnya hukum asalnya itu milkiyah fardiyah, maka orang tersebut tidak boleh dipaksa kalau awalnya itu adalah milkiyah fardiyah. Tapi kalau di dalamnya itu memang ada milkiyah ammah di dalamnya, itu memang milik umum secara keseluruhan. Misalnya dia punya tanah gitu ya, punya tanah, lalu kemudian ternyata di tanah itu ditemukan deposit sumber alam yang sangat besar gitu ya, yang kemudian secara ekonomis itu jumlahnya sangat besar. Nah, maka itu berarti kepemilikan umum, ya bukan lagi milik fardiyah. Jadi itu hasilnya harus masuk ke dalam pemasukan Baitul Mal. Maka pemilik tanah itu ya diganti rugi dengan harga yang tinggi ya. Jadi kalau misalnya dia minta lebih tinggi daripada harga pasar, maka tentu saja ya harus diganti dengan lebih tinggi daripada harga pasar. Tetapi tidak boleh dihargai semuanya gitu ya kan, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi nanti ahli yang akan menentukan berapa nilai maksimal setelah di atas pasar. Nah gitu ya, yang bisa diganti. Tapi kalau misalnya di dalamnya nanti ada kemaslahatan masyarakat yang kemudian akan terganggu, maka dia bisa dipaksa ya. Kalau sudah sampai taraf membahayakan masyarakat. Misalnya daerah itu harus dibebaskan, kalau tidak maka nanti akan menimbulkan doror bagi masyarakat. Macam-macam lah dorornya kan, bisa misalnya akan terjadi banjir besar dan lain sebagainya ya. Dan itulah daerah yang harus dibebaskan untuk misalnya kanal untuk menghindarkan banjir dan lain sebagainya. Nah pada kondisi itu dia misalnya nanti dilakukanlah negosiasi. Kalau misalnya dia minta lebih tinggi ya mungkin nanti akan ada negosiasi khusus untuk dia gitu ya, dapat itu. Nah, tapi kalau memang secara nilai itu tetap harus mengikuti nilai pasar dan disejajarkan juga dengan sekitarnya. Pasti dari ini kan sebenarnya kalau di dalam Islam itu yang akan menentukan ini ahli gitu ya, ahli sesuai dengan ilmunya masing-masing. Gitu, berapa nilai tertinggi yang kemudian bisa ditawarkan di atas rata-rata mungkin harga masyarakat. Nah seperti itu Pak ininya kalau yang sepemahaman saya ya, seperti itu. Jadi kalau masih sempatnya milkiyah fardiyah, maka dia itu memang ya
berhak untuk mempertahankan haknya di situ. Kecuali kalau kemudian tadi tidak sampai kemudian menimbulkan doror bagi masyarakat. Katanya katakanlah jalannya itu masih jalan-jalan yang sifatnya alternatif atau jalan apa gitu. Makanya saya lihat di beberapa jalan itu dibiarkan juga ya. Apakah yang sengaja dibiarkan sampai dia luluh atau gimana? Ada beberapa tempat itu jalan saya lihat di tengah itu ada yang agak nyempil sedikit, mungkin belum selesai gitu negosiasinya. Jadi, Nah gitu Pak ya. Pak ya, jadi gini Ustaz, sebenarnya kasus kebetulan kan memang saya juga diminta menjadi ketika dia tinggal sendiri itu biasanya luluh juga pada umumnya kan. Nah gitu. Nah itu mungkin kalau di lapangan biasanya itu apa ya, ada orang-orang
diperbolehkan itu, maka boleh Pak ininya. Ketika ada kemaslahatan umum di dalamnya. Makasih Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Pak Ustadz, ada Bang Reja Pak Ustadz. Bisa satu lagi Pak Ustadz. Punya Bang Reja nih Pak Ustadz. Oke nih ya. Ustadz, solusi mengatasi kelangkaan dan kesulitan minyak sekarang ini bagaimana di dalam Islam? Karena kondisi geopolitik sekarang ini, perang Amerika vs Iran menjadi kendala impor minyak. Sebab Selat Hormuz ditutup, tidak ada alternatif lain solusi dalam Islam. Yang pertama kan kita sudah bahas bahwa yang namanya kepemilikan umum itu kan seharusnya tidak boleh diserahkan kepada asing. Nah, jadi sehingga di Indonesia ini secara hitungan di atas kertas itu kan sumber daya minyak kalau kita bandingkan di masa dahulu di zaman kekhilafan Islam, dan ini dilakukan oleh negara-negara maju sekarang ini ya, mereka itu berinvestasinya kepada rakyat itu kepada kesehatan dan pendidikan. Jadi diupayakan kesehatan dan pendidikan itu digratiskan, lalu kemudian didorong masyarakat itu untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Nah, kemudian ketika mereka menjadi ahli, itulah kemudian dimanfaatkan sesuai dengan strategi negara. Nah, di Indonesia ini kan sumber daya sangat berlimpah ya. Baik itu sumber daya air yang kemudian bisa dirubah jadi energi, ada minyak, gas, dan lain sebagainya. Nah, itu kan semua bisa jadi sumber energi. Nah, gitu. Dan sangat berlimpah. Jadi kalau untuk membuat katakanlah listrik saja ya, listrik itu jadi gratis di negara kita, itu sangat banyak kan sumber energinya. Katakanlah sekarang sering mati lampu ya, itu kan ternyata setelah diselidiki dan kemarin itu menjadi ribut-ribut antara KPK dengan Polri, itu ternyata karena pasokan batu bara ke PLN itu kan.
gratis bagi rakyatnya. Sampai-sampai kita lihat kan para ahli nuklir, ahli di bidang teknik itu banyak sekali dari Iran. Ya, jadi itu. Dan mereka terus menerus berinovasi. Termasuk sekarang itu Cina ya. Cina itu termasuk yang sangat mengagumkan kan. Bagaimana mereka itu dengan teknologinya sekarang itu bisa berkembang demikian pesat. Nah, itu kenapa? Karena mereka berinvestasi di bidang sumber daya manusia. Bahkan banyak profesor dari Indonesia itu ternyata sekarang ada di Cina. Ya, termasuk Wamen itu siapa namanya itu? Stella. Orientasinya pasti profit ya. Kepentingan masyarakat itu tidak akan dijadikan pertimbangan utama. Oke ya, seperti itu. Nah, kalau ditanya bagaimana